Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Khoirunisa, NIM A2019011108, jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah Biologi Molekuler Medik. Langsung masuk kepada pembahasan. Di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu gambaran umum laboratorium molekuler. Yang kedua, teknik dasar analisis molekuler. Yang ketiga, isolasi DNA. Pembahasan pertama yaitu gambaran umum laboratorium molekuler. Laboratorium biologi molekuler. Yang pertama, analisis genotip. Yang kedua, isolasi dan identifikasi gen. Yang ketiga, cloning dan karakterisasi gen. Desain laboratorium molekuler terbagi atas 5 bagian. Yang pertama ada anterum, yang kedua ruang ekstrasi, yang ketiga ruangan mixed reagents PCR, yang keempat ruangan ADD template DNA atau RNA, yang kelima ruangan pembacaan atau alat PCR. Ini adalah bagian-bagian dari ruangan tadi yang setelah saya sebutkan. Ada ruangan anterum, ada ruang ekstrasi, dan ruangan mixed reagent PCR. Bisa dilihat pada gambar berikut. Berikut ini adalah alat-alat yang tersedia. Yang pertama ada autoclave, yang kedua ada clinipad, yang ketiga ada centrifuge, refrigerator, keempat barrier tips, 5 kit ekstrasi DNA, 6 heat and color block. Selanjutnya laminar air flow, spin down, PCR kit and master mix, ada refrigerator and freezer, ada well plate and valve. Selanjutnya real time PCR, dan yang terakhir ada gambar konvensional. Rekomendasi APD berdasarkan tingkat perlindungan. Untuk tingkat perlindungan pertama berdasarkan kelompoknya yaitu untuk tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Lokasi atau cakupan yaitu tempat praktik umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerobsi. Nah, seperti baju kerja, sarung tangan, karet sekali pakai, masker bedah. Rekomendasi APD berdasarkan tingkat perlindungan. Untuk tingkat perlindungan pertama berdasarkan kelompoknya yaitu untuk tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Lokasi atau cakupan yaitu tempat praktik umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerobsi. Nah, seperti baju kerja, sarung tangan, karet sekali pakai, masker bedah. Tingkat ketiga berdasarkan kelompoknya yaitu untuk tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Lokasi atau cakupannya yaitu ruang prosedur dan tim operasi pada pasien terduga terkontaminasi COVID-19 dan lain-lain. Cara memasang APD level 3. Di sini ada 2 gambar. Untuk gambar pertama yaitu kenakan baju dinas. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Langkah ketiga, kenakan penutup kepala. Keempat, kenakan masker. 5, pasang handscoon dalam. 6, kenakan cover atau jumpsuit. 7, pasang handscoon luar. Dan untuk gambar kedua, yaitu yang pertama, tukar handscoon dengan yang baru. Untuk yang kedua, lepaskan cover all jumpsuit. Yang ketiga, lepaskan goggles. Keempat, yaitu lepaskan masker. Kelima, lepaskan penutup kepala, dan keenam, lepaskan handscoon. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknik dasar analisis molekuler. Biologi molekuler merupakan cabang ilmu yang cakupannya overlap dengan bidang biologi utamanya genetik dan biokimia. Aspek biologi secara khusus yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama genetik, yang kedua sintesis protein. Cakupan biologi molekuler yaitu terbagi atas 3. Yang pertama biokimia, yaitu perubahan ekspresi gen yang menyebabkan perubahan reaksi biokimiawi. Yang kedua fisiologi, yaitu ekspresi gen dengan mengarah ke pembentukan antibodi. Yang ketiga yaitu biologi sel, pengendalian sintesis protein membran sel. Metode dasar yang digunakan dalam biologi molekuler. Teknik biologi molekuler itu yang pertama terdiri dari PCR atau polymerase chain reaction. Untuk prinsip kerjanya bisa dilihat pada gambar berikut.
Yang kedua yaitu RLLP atau Restriction Fragment Large Polymerization, yaitu proses pemotongan DNA menjadi fragment-fragment dengan panjang yang berbeda. Pemotongan DNA mengkoenzim restriksi mengenali situs restriksi yang merupakan suatu palindrom pasangan urutan basa DNA yang apabila dibaca di arah 5 ke 3 atau sebaliknya urutan DNA sama. Tahap pengujiannya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga yaitu gel elektroforesis, yaitu proses pemisahan molekul berdasarkan ukuran dan muatannya. Di atas medan listrik umumnya menggunakan gel agarose atau DNA atau SDS phage atau protein. Untuk analisis molekulernya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang keempat adalah ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, yaitu uji serologik untuk mendeteksi antigen atau antibodi pada berbagai jenis penyakit, infeksius, non-infeksius, kanker, autoimun, hormon, dan alergi makanan. Untuk contoh ELISA, yaitu mendeteksi protein, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Peran biologi molekuler dalam kehidupan ada 3. Yang pertama, penemuan obat. Yang kedua, diagnosa dan pengobatan penyakit genetik. Yang ketiga, forensik dengan penggunaan DNA fingerprinting. Pembahasan terakhir yaitu mengenai isolasi. Pokok bahasannya terdiri atas 4. Yang pertama yaitu DNA, yang kedua letak DNA, yang ketiga faktor DNA rusak, yang keempat isolasi DNA. Pembahasannya yang pertama yaitu DNA. DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Yang kedua yaitu letak DNA. DNA pada organisme eukariotik seperti hewan dan tumbuhan terdapat di dalam inti sel, dan beberapa organ lain di dalam sel seperti mitokondria dan kloroplas hanya pada tumbuhan. Sedangkan DNA pada organisme prokariotik terdapat pada nukleus dengan tidak diselubungi oleh membran inti. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang menyebabkan DNA rusak. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama yaitu tekanan, yang kedua pH tinggi, yang ketiga suhu atau panas, yang keempat radiasi, 5. Tidak tersedianya senyawa kromatin kompleks. Yang keenam yaitu konsentrasi isoelektrik. Yang pembahasan terakhir itu isolasi DNA. Isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu molekul hidup. Untuk isolasi DNA, prinsip isolasi DNA atau RNA dari jaringan adalah dengan memecah dan mengekstrasi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang terdiri dari DNA, RNA, dan substansi dasar lainnya. Yang pertama yaitu ada pelisisan untuk memecahkan dinding dan membran sel. Yang kedua yaitu sentrifugasi untuk memisahkan hasil lilisan dari dinding sel dan kloroform dari DNA dengan kecepatan tertentu. Yang ketiga yaitu ekstrasi untuk memisahkan senyawa DNA dari protein lipid dengan pengocokan. Keempat yaitu tahap purifikasi, yaitu untuk memurnikan DNA dengan kontaminan seperti senyawa sekunder fenol polisakarida. Untuk yang kelima yaitu sentrifugasi, yaitu untuk memisah senyawa DNA dari pengotoran dengan kecepatan tertentu. Yang keenam yaitu prepitasi, yaitu untuk mengendapkan DNA. Teknik isolasi DNA dengan cara konvensional atau menggunakan CPAB atau NaCl. Yang pertama yaitu ada tahap pelisisan atau penghancuran, terdiri dari 2, yaitu cara mekanis dan cara kimiawi dan enzimatis. Yang kedua yaitu tahap sentrifugasi atau pengendapan protein. Nah, yang ketiga yaitu tahap ekstraksi DNA. Yang keempat tahap purifikasi atau pemurnian DNA. Kelima tahap sentrifugasi, dan keenam tahap prepitasi atau pemekatan DNA.
Teknik isolasi DNA dengan kit DNA extraction ada dua tahapan. Yang pertama yaitu tahapan isolasi DNA menggunakan kit. Yang kedua tahapan isolasi DNA dari kultur sel, jaringan maupun darah. Tahapannya bisa dilihat pada gambar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.